Wahyu Astabrata berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Pada hari itu, ketika orang-orang Talun berusaha untuk memporak-porandakan rumah Ki Srenggi, mereka gagal melampiaskan niat mereka. Sebab tanpa diduga, Ki Srenggi sudah datang dari Mataram. Tak ada seorang pun yang berani berkutik menghadapi Ki Srenggi yang ganas dan sakti mandraguna. Apabila tak ada Pak Lurah, maka semuanya akan berantakan. Pak Lurah melerai mereka, dan ia mengikuti Ki Srenggi mampir ke rumah perampok itu. Dan di sana ia disuguhi sebuntal uang emas. Matanya terbeliak ketika membuka buntalan itu. Uang emas? Sebanyak ini? Upeti untuk desa Teratak. Orang-orang Talun pasti akan cemburu dan iri hati apabila melihat apa yang diberikan Ki Srenggi kepadaku. Kau dengar, Sunti? Lihatlah, Pak Lurah mencarimu, menanyakanmu, kemana saja kau? Sunti takut, Ayah. Takut sekali. Kalau tidak ada sirih, aduh, apa yang terjadi padaku? Mereka pasti mengamuk. Selama ayahmu masih hidup, tak akan kubiarkan seorang pun menyentuh kulitmu. Lebih-lebih, sampai berani merontokkan sehelai rambut dari kepalamu. Aku akan bicara pada mereka bukan hanya dengan mulutku, tetapi dengan golokku ini. Sudahlah, kau kembali ke belakang. Buatkan minuman. Kasih salam buat Pak Lurah. Selamat siang, Pak Lurah. Terima kasih karena Pak Lurah membebaskan kami dari ancaman orang-orang desa tetangga. Tak apa-apa. Ya, memang itulah orang yang suka salah paham, tidak mau mengerti dan menerima keadaan. Itu menjadi tugas dan kewajibanku, Roro Sunti. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi apabila tidak ada Pak Lurah. Sebagai kepala desa, tentu saja sudah menjadi kewajibanku kalau aku harus menjadi pengayom, menjadi pelindung, dan menjadi pemimpin mereka. Yang penting sekarang kau dan bapakmu tinggal tentram. Tak akan diganggu mereka lagi. Terima kasih, Pak Lurah. Maaf, saya akan ke belakang dulu membuatkan minuman, Pak Lurah. Tidak usah. Jangan repot-repot. Duk. Tak perlu. Aku tidak akan lama kok di sini. Tidak perlu kau buatkan minum. Pak Lurah tergesa-gesa. Iya, saya tergesa-gesa. Saya harus meluruskan persoalannya dan mengatasi mereka agar mereka tidak menimbulkan keributan lagi. Jadi, maaf apabila saya hanya sebentar saja di sini. Jangan lupa, Ki. Bawalah upeti perolehan pekerjaanku selama beberapa hari di Mataram. Iya, terima kasih Ki Srenggi. Kau luar biasa. Dibuntal lagi, Pak Lurah. Jangan sampai tercecer di jalan. Iya Ki. Akan ku buntal lagi, Ki. Saya terima kasih karena Ki Srenggi telah memberikan upeti pada hari ini. Ya, semoga bisa saya pergunakan untuk mengelola desa ini. Saya permisi dulu, Ki. Ki Srenggi dan anaknya mengantarkan Pak Lurah dan pengikutnya meninggalkan rumahnya sampai di halaman. Ki Srenggi tersenyum dingin saat lelaki itu pergi meninggalkan rumahnya. Sementara Roro Sunti hanya bisa menunduk sambil meremas-remas jemarinya. Apa yang ayah berikan padanya? Itu hanya sekedar upeti, Kau jangan khawatir.
Masih banyak yang ayah punya daripada yang ia bawa. Tapi ayah, kulihat keping-keping emas itu. Mengapa harus ayah berikan? Seharusnya untuk kita sendiri kan? Jangan khawatir, No. Itu tidak seberapa. Ayah masih memiliki berkarung-karung lagi keping-keping emas semacam itu. Itu hanya sebagian kecil. Karena ayah memberikan upeti kepadanya, maka ia pun berpihak kepadaku. Dua orang yang mengganggumu itu sekarang sudah menjadi mayat dan ayahmu bebas dari segala aturan. Mereka tunduk pada ayahmu. Apakah kau tidak bangga akan hal itu, Sunti? Tapi ayah, ayah tidak bisa seperti ini. Aku tidak bisa menerima apa yang ayah lakukan selama ini. Alah, Sunti, kau ini anakku. Kau harus mendengarkan apa yang aku katakan. Sudah. Jangan ikut campur pada persoalan ayahmu. Sana, ke belakang. Temui kawan-kawanmu. Jangan ikut lagi persoalan ini. Ayah? Diam dan jangan bicara lagi. Cepat, tinggalkan ayah. Kembalilah pada pekerjaanmu semula. Sunti, kenapa kau menangis? Kenapa? Ayahmu marah kepadamu? Roro Sunti, ada apa? Ada apa, Roro Sunti? Aku tidak tahan lagi, Siri. Sungguh, aku tidak tahan lagi apabila terus begini. Paman marah padamu. Kenapa? Atau... Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Iya, aku sungguh tidak tahu mengapa ayah selalu berbuat nekat. Ia tidak mau mendengarkan kata-kataku, merampok, membunuh, dan bebas dari hukum. Aku merasa berdosa. Aku merasa bersalah. Roro Sunti, kau tidak boleh merasa begitu. Yang bersalah kan ayahmu. Yang berdosa kan ayahmu. Kau tidak tahu apa-apa, Sunti. Oh, Siri, beban hidupku teramat dalam. Kau bayangkan Siri, Semi, apabila di depanmu ayahmu menyembelih dua orang sekaligus. Apa yang kalian lakukan? Apa? Iya, aku mengerti perasaanmu, Sunti. Tetapi tahanlah. Roro Sunti, tahanlah. Jangan sampai kau menimbulkan kecurigaan ayahmu hingga ia marah kepadamu. Sudahlah, jangan kau pikirkan. Dan kau telah selamat dari amukan orang-orang Talun. Sekarang kau lupakan. Ada kami, kawan-kawanmu. Rasanya aku ingin pergi dari sini. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Aku tidak bisa menerima semua ini. Sunti, jangan menimbulkan masalah lagi. Iya, Sunti. Tabahkanlah hatimu. Kuatkanlah batinmu. Kami, kawan-kawanmu akan senantiasa berdoa untukmu agar ayahmu berubah. Iya, biar ayahmu bertobat. Aku yakin suatu saat ia akan menjadi orang baik. Kau percaya itu? Kau harus percaya bahwa suatu saat ayahmu akan berubah, Roro Sunti. Bapak berubah? Berubah? Mustahil. Tidak mungkin ayah berubah. Dia akan tetap seperti itu. Dia akan tetap menjadi seorang perampok, pembunuh. Bahkan ia telah membunuh ibuku. Roro Sunti tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis pilu, terisak-isak di depan Roro Semi dan Siri. Mereka ikut meneteskan air mata melihat kepedihan Roro Sunti. Sementara itu, Haji Sukmo pun sedang duduk diam di hadapan Nyai Sorop yang sedang mengisahkan masa lalu Kisrenggi bersama istrinya. Betapa bahagianya hatiku bisa senantiasa bersamamu. Kau tidak boleh pergi, Telon. Tahanlah. Aku tak tahan lagi. Telon, istriku. Aku sangat mencintai. Jangan tinggalkan aku. Tolong aku. Jangan cekik aku. Jangan bunuh aku. Lepaskan. Siapa yang mencekikmu? Aku tidak mencekikmu, Telon. Istriku, siapa? Siapa yang mencekikmu? Aku menyayangimu, Telon. Aku menyayangimu. Lepaskan aku. Jangan kau cekik aku. Jangan kau jerat leherku. Jangan. Telon. Siapa yang menjeratmu?
Siapa yang mencekikmu? Dengarkanlah aku, Telon. Ini aku, suamimu. Ingatlah, aku suamimu. Jangan cekik aku. Orang-orang di desa Teratak dan sekitarnya berlari berduyun-duyun menuju ke sendang. Mereka melihat adegan yang mengerikan. Nampaknya Ki Srenggi menjulurkan lidahnya. Perempuan itu mati di dalam pangkuan suaminya. Ki Srenggi sendiri kaget. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Matanya melotot ketika melihat lidah istrinya terjulur panjang keluar. Senja temaram kian merebak. Suasana di lereng Gunung Pucang Pendawa kian mempesona. Langit nampak merah tembaga di sepuh sinar sang surya yang akan tenggelam. Aji Sukmo dan Roro Sunti melantunkan tembang-tembang cinta di bukit itu. Mereka memandang matahari yang akan tenggelam dengan senyum dan debar di hati. Roro Sunti mengulurkan tangannya dan akan meraba dada Aji Sukmo. Namun dia menariknya kembali karena malu sekali. Mengapa kau tak jadi menyentuh dadaku? Takut? Tidak, Sukmo, tapi Tak perlu merasa tak enak. Aku hanya ingin menyatakan bahwa jantungku terasa berdegup lebih cepat apabila dekat denganmu. Sukmo, kau seperti Arjuna saja. Iya, Arjuna memang tokoh pewayangan yang sangat kucintai. Dia bukan hanya romantis, tetapi ia adalah seorang pahlawan sejati di keluarga Pendowo. Tapi istrinya banyak. Iya, sekalipun istrinya banyak, tetapi kalau sedang bertapa, ia tidak akan goyah. Sekalipun para dewa mengujinya dengan bidadari-bidadari cantik, ia tidak akan goyah saat ia bertapa. Akan tetapi, kalau sudah menyelesaikan tapa beratanya, biasanya ia memang mengendaki seorang perempuan. Kalau begitu, kau ingin seperti dia? Siapa yang bisa seperti Janoko? Siapa yang bisa seperti Arjuna? Siapa? Siapa yang bisa seperti dia, Roro Sunti? Danang Joyo, Janoko. Ya, tak seorang pun akan bisa seperti dia. Roro Sunti, aku ingin bertanya kepadamu. Tanya saja. Kalau aku bisa menjawab pertanyaanmu, pasti akan kujawab. Apakah benar nama ibumu adalah Kembang Telon? Mengapa kau tanyakan ibuku? Kalau begitu, nama Sendang Telon adalah nama ibumu? Roro Sunti menunduk. Tiba-tiba wajahnya nampak pucat. Dia memalingkan wajah dan menjauhi Aji Sukmo. Roro Sunti, maafkan aku apabila pertanyaanku menyinggung perasaanmu. Maafkan aku, Roro Sunti. Bukan maksudku menyinggung perasaanmu, tetapi aku hanya ingin mencari kebenaran. Apakah memang begitu? Kalau kau tahu nama ibuku adalah Kembang Telon dan namanya digunakan menjadi Sendang Telon di Gua Teratak ini, apa maumu, Aji Sukmo? Roro Sunti. Iya, memang aku anak orang yang hina, anak perampok, anak pembunuh. Roro Sunti, kumohon kau jangan tersinggung dengan pertanyaanku itu. Maafkan aku. Baiklah, lupakan pertanyaanku. Tak boleh aku pegang tanganmu? Kau tak memaafkan aku? Demi Yang Maha Kuasa, aku tak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku berjanji. Ya, aku tak ingin menyakiti hatimu, Roro Sunti. Tetapi, apakah pertanyaanku itu tidak wajar?
Sukmo, lupakanlah aku. Aku pergi. Rara Sunti, jangan pergi. Tunggu dulu. Lepaskan aku. Lepaskanlah Sukmo. Lepaskan aku. Aku tidak pantas berkawan denganmu. Aku ini perempuan hina, anak keluarga berantakan. Ayahku pembunuh. Lepaskan aku, Sukmo. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau memaafkan aku. Bila aku menyakitimu, aku minta maaf, Sunti. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Itulah aku, anak perampok, anak pembunuh. Biarkan aku pergi. Sunti, hatiku tak seburuk itu. Demi Tuhan, aku tak bermaksud melukai hatimu. Maafkan aku, Rara Sunti. Maafkan aku. Sukmo dengan lembut meremas jemari Rara Sunti yang tak jadi beranjak pergi. Bahkan tanpa disadarinya, tiba-tiba Rara Sunti membalas remasan jemari Aji Sukmo. Dia merasa damai dalam genggaman jemari itu. Rara Sunti, kau mau memaafkan aku? Aku tak pernah memikirkan siapa dirimu dan siapa kedua orang tuamu. Yang aku mau tahu adalah bagaimana hubungan di antara kita senantiasa menimbulkan kenyamanan dan ketentraman. Jangan ada permusuhan dan pertengkaran di antara kita. Kau tahu arti kebahagiaan, Rara Sunti? Kita akan bahagia kalau dicintai dan mencintai. Kita akan bahagia apabila selalu bersama. Tak ada rasa iri dan dengki. Yang ada hanyalah kedamaian dan ketentraman. Saling memperhatikan. Itulah yang ingin kuberikan kepadamu. Aku ingin berkawan dan bersahabat denganmu, Rara Sunti. Kau rasakan hangatnya genggaman tanganku. Aku tulus memperhatikanmu tanpa memperhatikan siapa kedua orang tuamu. Kau pun tidak tahu siapa diriku, bukan? Sukmo, aku ini perempuan hina, anak perampok, anak pembunuh yang tidak pantas mendapat teman seperti dirimu. Ayahku memang pembunuh, Sukmo. Ayahku pembunuh. Aku bangga punya dirimu, Telon. Kakang Srenggi, kehadiran Rara Sunti membuat aku bahagia sekali dan terharu karena aku bisa mempersembahkan kepadamu yang terbaik. Aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu, Kakang, selain memberikan Rara Sunti untukmu. Dan kita akan merawatnya. Kita akan mengasuhnya. Kau semakin cantik. Aku bangga punya istri sepertimu, Telon. Kakang, aku merindukan dekapanmu. Dekaplah aku erat-erat agar kurasakan kehangatan dadamu, Kakang. Sejak tadi aku telah memelukmu, Telon. Lebih erat lagi, Kakang. Aku ingin merasakan detak jantungmu. Peluklah aku erat-erat, Kakang. Peluklah lebih erat. Aku telah memelukmu, Telon. Ini erat sekali. Peluklah aku, Kakang. Cumbilah aku. Aku rasanya ingin selalu bersamamu dan berpelukan erat denganmu. Telon, apa yang kau inginkan, kita akan senantiasa bersama dan kita tidak akan berpisah. Kita telah memiliki momongan. Kita telah memiliki seorang anak yang cantik. Kita akan senantiasa bersama dan berbahagia, Telon. Ayah dan ibuku selalu bersama di sendang itu. Mereka sering menumpahkan cinta kasihnya di sendang itu, Sukmo. Mereka saling mencintai dan saling mengasihi. Iya, aku paham. Saling memperhatikan adalah satu hal yang paling berarti di dalam hidup ini. Karena keintiman mereka,
Karena kerukunan dan kebahagiaan ibuku, maka banyak orang yang iri pada mereka. Iya, mereka memang orang-orang sederhana, tetapi sangat menghargai cinta kasih. Lalu, apakah mereka menanggapi dari orang-orang yang iri dan dengki itu? Ayah sifatnya keras dan ia berpendirian teguh. Mereka tidak mau mendengar lagi apa yang dikatakan orang-orang. Mereka malah semakin intim bersama-sama di sendang, mencuci bersama, mengambil air bersama, bahkan mencari udang dan ikan di balik batu pun bersama-sama, hingga menimbulkan kecemburuan yang luar biasa di antara tetangga-tetangganya. Sejauh itu, apakah mereka pernah menimbulkan kerugian buat orang lain? Tetangga-tetangganya misalnya? Menurut penuturan ayah, ia tidak pernah merugikan orang lain. Ayah orangnya tidak mau tahu. Yang penting keluarganya bahagia. Lebih-lebih setelah kehadiranku, ia kerja keras siang dan malam. Ia menjala ikan, mencari kayu bakar, bahkan mengambilkan air untuk Pak Lurah pun mau. Ayah tidak sungkan-sungkan untuk bekerja apa saja. Tentu saja demi anak dan istrinya yang sangat dicintainya. Apakah ayahmu bercerita kejadian sebenarnya di Sendang Telon itu? Maksudmu? Barangkali ayahmu menceritakan apa yang benar-benar terjadi di Sendang itu, hingga ibumu meninggal di sana. Maaf, jangan kau tersinggung lagi. Kau nakal. Aduh, nah, kalau mencubit seperti itu, aku suka. Benar, Sukmo. Ayah pernah menceritakan apa yang terjadi di Sendang itu sebelum ayah memutuskan diri sebagai seorang perampok dan pembunuh. Ayahmu nampaknya terbuka kepadamu. Hanya aku miliknya. Bahkan sampai saat ini dia tidak akan membiarkan anaknya diganggu oleh siapapun juga. Sehingga ia tidak segan-segan menyingkirkan orang-orang yang mengganggu ketentraman keluarganya. Jangan-jangan ia juga benci kepadaku. Sukmo, jangan bicara seperti itu. Kau mau dengar atau tidak? Sunti, aku selalu mau mendengarkan apa yang kau ceritakan kepadaku. Ceritakanlah apa yang kau ketahui dari ayahmu. Apa sebenarnya yang terjadi pada kedua orang tuamu di Sendang itu? Roro Sunti melangkah beberapa tindak di depan Sukmo. Dia memandang matahari yang tenggelam, bersembunyi di balik awan-awan hitam, hingga menimbulkan cakrawala yang amat indah di kaki langit. Lalu dia berbalik dan memandang Sukmo. Bibirnya bergetar dan meliuk-liuk, matanya sendu memandang Aji Sukmo. Sukmo tersenyum membalasnya. Senja itu, Sukmo dan Roro Sunti menikmati indahnya cakrawala di senja hari, memandang matahari yang sedang tenggelam di ufuk barat. Hati Aji Sukmo tersentuh sekali ketika mendengarkan kisah Roro Sunti tentang kedua orang tuanya. Dia melihat tatapan mata Roro Sunti yang amat sendu. Katakanlah dan ceritakanlah, Roro Sunti. Aku siap mendengarkannya. Aku siap mendengarkan apapun yang kau ceritakan. Kau percaya padaku? Aku percaya, Sunti. Sungguh. Demi yang menciptakan langit dan bumi, aku percaya kepadamu. Tapi aku ingin kau berjanji, Sukmo. Berjanji? Berjanji tentang apa? Ku minta kau tidak menceritakan apa yang kukisahkan kepadamu pada orang lain. Aku berjanji. Sungguh? Iya, aku berjanji. Percayalah kepadaku. Aku tak akan menceritakan apapun yang telah kau katakan kepadaku, Roro Sunti. Sukmo? Iya. Apa yang akan kuceritakan nanti adalah hidup dan matiku. Mengapa begitu? Untuk itulah, kumohon kau merahasiakannya, agar tidak seorang pun tahu. Nyawaku akan menjadi taruhannya, dan akan kusimpan baik-baik apa yang kau katakan. Aku berjanji kepadamu. Kau percaya? Aku ingin anak kita menjadi gadis yang cantik dan pintar. Kulihat dari sinar matanya, ia adalah anak yang pintar. Kakak, aku pun berjanji akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Ku minta kau tak perlu khawatir dengan apa yang kau kerjakan. Semuanya demi untukmu, untuk Roro Sunti, untuk kebahagiaan kita bersama. Kakak, tak ada kebahagiaan yang melebihi kebersamaan ini. Ki Srenggi dan istrinya terkejut sekali ketika kaki mereka seperti disengat oleh 1000 lebah. Mereka mengangkat kaki dari dalam air, namun terasa berat sekali. Ki Srenggi ingin menolong istrinya, tapi dia tidak bisa berkutik dari tempatnya. Telon! Telon!
Ki Srenggi terkejut sekali ketika melihat kilatan warna merah panjang menjerat Nyai Telon, dan ia sendiri pun tak berkutik karena tidak mampu menyentuh tubuh istrinya dan tak mampu untuk menjamah kilatan warna merah itu yang makin menjerat leher istrinya. Jadi, ayahmu sendiri tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi di sendang itu? Iya, Dan ibumu meninggal di pangkuan ayahmu? iya. Dan akhirnya ayahmu diseret ke depan kepala desa, di depan kelurahan, dan akan dihukum pancung? Iya. Kau tahu dari siapa, Sukmo? Mengapa kau sudah tahu kelanjutannya? Untuk itulah, aku bertanya kepadamu. Apakah benar atau tidak cerita yang kudengar itu? Apa yang kau dengar dari orang lain tentang kisah ayahku? Apakah seperti apa yang kuceritakan kepadamu? Iya, keduanya saling melengkapi. Hanya saja, Ada yang tidak benar yang kusampaikan, Sukmo? aku percaya kepadamu. Dan cerita yang kudengar, sekarang kau lengkapi. Siapa yang telah bercerita kepadamu, Sukmo? Siapa? Katakanlah kepadaku. Katakan. Jangan permainkan aku. Tidak, Roro Sunti. Tidak ada yang menjelek-jelekan dirimu. Yang bercerita kepadaku adalah Nenek Sorok. Lalu Aji Sukmo pun menceritakan apa yang telah ia dengar dari neneknya, yaitu tentang Ki Srenggi yang telah dituduh sebagai pembunuh istrinya sendiri. Itulah yang kudengarkan dari nenek. Nenek tidak menambah-nambahi dan tidak mengurangi. Ceritanya persis apa yang kau kisahkan, yang kau dengar dari ayahmu sendiri. Dan ayahmu dihukum di depan kelurahan. Tapi karena ayahmu tidak salah, sehingga ia tidak mampu ditebas oleh dua Algojo. Ayahmu terpaksa membunuh kedua Algojo itu karena setia kepada sumpah dan janjinya sendiri. Ayah tidak suka dituduh sebagai pembunuh, Sukmo. Sebetulnya, ia orang yang tulus dan jujur. Tetapi akibat tuduhan mereka membuat ayahku menjadi jahat, menjadi perampok dan pembunuh. Tuduhan dan anggapan seseorang yang dipegang teguh dan diterima begitu saja membuat seseorang cenderung melakukannya. Pendek kata, kalau kita selalu berpikiran buruk dan berpikiran negatif, maka pikiran buruk dan pikiran negatif itu akan benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Dan ayahku benar-benar jadi perampok, Sukmo. Benar-benar jadi pembunuh. Ia tidak berbelas kasihan lagi terhadap siapapun juga. Iya, aku melihatnya sendiri saat peristiwa di tapal batas. Terserah kepadamu. Kau mau menerimaku sebagai kawanmu atau tidak. Itulah yang dialami ayahku. Ia sebetulnya menderita. Menderita sekali. Tetapi tidak ada yang mau mengerti, Sukmo. Iya, beban dan penderitaan batin jauh mengerikan dibandingkan sakit atau luka pada tubuh kita. Iya. Luka hati sulit diobati dibandingkan dengan luka pada tubuh kita. Dan ayah sekarang seperti orang yang tidak berperasaan lagi, Sukmo. Ia cenderung pemarah. Pemarah dan tidak memaafkan siapapun yang melukai hatinya. Aku mengerti, Roro Sunti. Kau baik sekali. Kumohon kau pegang janjimu. Aku berjanji. Aku berjanji, Sunti. Aji Sukmo dan Roro Sunti saling berpegangan tangan. Mereka sama-sama tersenyum. Mata Aji Sukmo berkaca-kaca ketika melihat Roro Sunti menitikan air mata di kedua pipinya. Dengan perlahan dia mengusap air mata itu dengan ujung ibu jarinya. Sukmo tersenyum. Lalu mereka pun pergi meninggalkan lereng Gunung Pucang Pendowo. Pada malam harinya, Haji Sukmo menceritakan hal itu pada Nyai Sorok. Dan Nyai Sorok pun hanya bisa mengangguk-angguk. Perempuan itu ikut terharu mendengar kisah anak angkatnya. Itulah kehidupan, Ger. Barangkali apa yang diceritakan Ki Srenggi pada anaknya itu benar adanya. Sebab aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Iya, Nek.
Seandainya Ki Serenggi tega membunuh istrinya sendiri, rasa-rasanya juga tak mungkin. Tapi ku minta kau jangan termakan oleh cerita manis itu ya, Nger ya. Kau harus hati-hati. Iya, Nek. Saya hanya ingin berkawan dan menemani Roro Sunti. Ia membutuhkan seseorang yang mampu dan mau mendengarkan suara hatinya. Iya. Dia ternyata gadis yang baik. Dia mau terbuka kepadaku, dan aku pun senang berbincang dengannya. Hanya saja pesan nenek. Orang yang jatuh cinta kadang-kadang sampai lupa segala-galanya. Nenek, bisa-bisa saja nenek ini. Siapa yang jatuh cinta? Ya siapa tahu. Orang yang sedang jatuh cinta kadang-kadang juga suka menipu dirinya sendiri. Nenek ini ada-ada saja. Aku jadi malu. Tapi jatuh cinta itu pun hal yang wajar dan manusiawi sekali. Kalau kau menyukai Roro Sunti, mudah-mudahan saja kau bisa menghadapi tantangan dan godaan, Ger. Nenek, kami hanya berkawan. Tresno kuwi jalaran saka kulino. Nenek. Karena selalu memperhatikan dan saling mendengarkan isi hati masing-masing akan menumbuhkan benih-benih cinta, Ger. Dan tak ada seorang pun yang bisa menolak kehadiran cinta kasih dari batin seseorang. Dia akan tumbuh dan bersemi dengan sendirinya. Nenek. Dan biasanya orang yang jatuh cinta terlalu banyak mengandalkan perasaannya. Tapi mungkin lain terhadapmu. Kau pasti juga mengandalkan hati dan pikiranmu. Nenek, tahu saja. Sukmo jadi malu. Wajah Sukmo merah padam. Dia malu sekali karena Nyai Sorok seakan-akan bisa membaca hatinya. Dia sadar akan kebijaksanaan orang tua yang selama ini mengasuhnya itu. Lalu ia berbalik dan tersenyum pada perempuan tua itu. Lama sekali mereka saling beradu pandang. Jadi, selama ini nenek menganggapku sudah jatuh hati kepada gadis itu? Loh, nenek tidak mengatakan demikian. Tetapi seorang pemuda yang sudah menaruh perhatian pada seorang gadis, namanya sudah kecurian. Nenek. Siapa yang bisa menyembunyikan hatinya dari pencuri cinta? Ayo. Nenek bisa juga bergurau. Nenek tidak bisa bergurau, Ger. Loh. Tetapi inilah kenyataan hidup. Setiap orang pasti akan mendekati lawan jenisnya karena gerakan dan dorongan batinnya. Seperti yang pernah nenek alami waktu muda. Nenek ingin selalu berdekatan dengan mendiang kakekmu. Kakek Sorok? Iya, kisah cinta yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang mendebarkan. Lebih-lebih apabila melalui waktu-waktu hanya berduaan saja. Nenek ternyata romantis juga. Iya. Setiap orang yang jatuh cinta, ia pun akan tercipta menjadi tokoh-tokoh sandiwara, Ger. Iya, dunia ini adalah panggung sandiwara. Untuk itu, kita harus benar-benar pandai memainkan peranan kita masing-masing. Apakah saya bisa berperan dengan baik, Nek? Ya, itu tergantung padamu, Ger. Kalau nenek terpenggal di tengah jalan karena kakekmu pergi lebih dulu, maka nenek tidak bisa menghalang-halanginya. Semuanya akan kembali kepada takdir. Loh, kenapa tertawa? Ada yang lucu, ha? Atau kau teringat sesuatu yang lucu? Kalau selalu teringat seseorang, Nek. Oh. Tak kukira kau selembut itu, Sukmo. Kau mau menerima ungkapan hatiku yang selalu dilanda kesepian. Kau ternyata pemuda yang baik. Lain dengan pemuda-pemuda di teratak ini yang selalu mencemooh dan menyudutkan aku. Kau anak perampok, anak pembunuh. Iya, sungguh menyedihkan. Tetapi kau lain, Sukmo. Kau mengerti hatiku. Mudah-mudahan kau setia dan dapat kupercaya memegang janji yang kau ucapkan. Belum tidur, Sunti? Belum, Ayah. Tidak bisa tidur. Selama aku pergi ke Mataram, apa saja yang terjadi di sini? Tidak terjadi apa-apa. Mereka masih memusuhimu? Tidak, Ayah. Mereka pengecut semua. Mereka hanya berani bertindak kalau tidak ada aku. Tetapi kalau aku di rumah, mereka tak berani bersuara. Benar-benar pengecut. Mungkin Ayah membuat mereka sedih lagi karena Ayah menyakiti hati mereka. Kau tahu apa?
Mereka sendirilah yang mencari gara-gara. Orang yang bersalah harus dihukum. Seperti mereka pernah menghukumku dan mempermalukan aku di depan orang banyak. Maka mereka harus menerima akibatnya. Harus menerima pembalasanku. Seharusnya ayah tidak dendam lagi. Sakit hati dan kekecewaan tak akan pernah bisa diobati, Ger. Kau tahu itu, Sunti? Aku telah dipermalukan di depan kelurahan saat kau masih bayi. Bayangkan. Aku punya anak kecil saat kau masih bayi. Dan ibumu mati di pangkuanku dengan mengerikan. Tetapi mereka menuduhku menjadi pembunuh. Kekejian, kekejian. Sunti, kemarilah. Ada apa, ayah? Bangunlah, Nduk. Aku ingin kau tidur dekat ayah. Tidurlah di sini. Aku tidak mau. Kalau ayah masih merokok candu, baunya tidak enak. Kemarilah. Candu telah kumatikan. Aku ingin tidur denganmu, Nduk. Ingin ngeloni kamu. Betapa bapak ini terasa sepi dan sendiri. Kan ada Sunti, ayah. Sinilah, Nduk, sini. Berbaring sama bapak. Andai saja ibumu masih ada, Nduk. Roro Sunti menuruti apa yang diinginkan ayahnya. Ia berbaring di sisi ayahnya yang menatap langit-langit rumahnya dengan tatapan mata kosong. Ki Srenggi membelai rambut putrinya dan mengusapnya. Dia teringat mendiang Nyai Telon yang telah pergi ketika Sunti masih bayi. Aku ingin bersamamu selamanya, Kakak. Jangan tinggalkan aku. Aku selalu bersamamu, Telon. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau adalah satu-satunya pegangan hidupku. Kaulah yang memberikan semangat hidupku. Ya, kau memberikan gairah dalam melangkah. Tanpamu rasanya bagaikan makan sayur tanpa garam. Kau seperti obor di saat kegelapan menyelimuti bumi ini. Kakang ingin anak berapa? Aku ingin kita hidup seperti marmut. Marmut terlalu beranak pinak, Kakang. Esok melahirkan, malamnya kawin lagi. Iya, aku ingin kau seperti marmut, selalu beranak pinak. Melahirkan anak-anak kita. Kita akan bikin anak sampai selusin agar meramaikan rumah kita. Lalu bagaimana kita beri makan mereka? Marmut pun selalu makan rumput siang dan malam, Kakang. Kalau tidak diberi makan, dia merusakkan tanaman di sekeliling rumah kita. Ono dino, ono upo. Ada hari, ada nasi. Ya, masing-masing anak akan membawa rezeki. Kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Kalau burung-burung yang di udara pun bisa makan tanpa menyimpan di lumbung, mengapa kita tidak? Kita diciptakan lebih mulia dari burung-burung di udara. Kakang Srenggi. Kakang. Telon. Ayah. Ki Srenggi tersentak ketika anak gadisnya memanggil. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya dan memandang gadis cantik di sisinya. Ayah, ada apa? Mengapa kau mengelus-elus pipi Sunti seperti itu? Sunti sampai kaget. Tak apa-apa, Nduk. Tak apa-apa. Ayah menangis? Tidak, ayah tidak menangis. Hanya saja malam ini ayah susah tidur. Atau saya bikinkan kopi, ayah? Kalau bapak minum kopi, maka akan tidak bisa tidur lagi. Akan begadang sampai pagi. Tak usahlah. Tidurlah dan berbaring di sini. Bapak bahagia kau ada di dekat bapak dan kita berbaring bersama. Andaikan ibumu masih ada. Ayah tidak boleh bilang seperti itu. Membuat Sunti sedih. Kalau ibumu tahu kau sudah sebesar ini, tentu ia senang sekali. Sebentar lagi pasti kami akan mantu. Mantu? Mantu siapa? Tidak ada pemuda yang mau dengan Sunti. Iya, kau persis ibumu. Selalu merendahkan diri. Sedangkan ibumu adalah perempuan tercantik di desa Sendang. Ya, di Sendang Sengrong, ibumu paling cantik dan tak ada yang berani mendekatinya kecuali ayahmu. Tapi keadaan Sunti lain, ayah. Tidak, Sunti. Tidak. Tidak bagaimana, ayah? Kau memang bukan ibumu, tetapi kau persis ibumu. Tak ada bedanya. Sunti. Ayah. Ki Srenggi menatap putrinya yang berbaring di sisinya, membelai rambut putrinya, mengusap pipinya, dan mencubit hidung Roro Sunti. Roro Sunti merasakan getaran aneh yang menyusup di dadanya.
Dia hanya diam dengan tatap mata berkaca-kaca melihat ayahnya meneteskan air mata. Malam pun merayap kian hening dan sunyi, membuat hatinya tercabik dan teriris ketika terdengar jeritan burung malam di kejauhan. Anakku, kau persis ibumu, cantik dan suka merendahkan diri. Andaikan ibumu masih ada, tentu tak seperti ini hidupmu. Kau selalu dijauhi orang dan aku memang tidak akan pernah membiarkan mereka membuatmu menderita. Sepanjang hidupku, dari kecil hingga dewasa, baru kali ini aku melihat bapak menangis, meneteskan air matanya. Oh, apa sebetulnya yang dipikirkannya? Aku tidak mengerti. Di balik wataknya yang keras dan sulit memaafkan itu, ternyata ia bisa juga menangis seperti aku. Apakah ia merasakan kesedihanku, kepedihanku, penderitaanku? Tak ada. Tak boleh seorang pun menyentuhmu, anakku. Kau hanya milikku. Kau tidak boleh diganggu siapapun. Roro Sunti. Ternyata mata lebih banyak bicara dibandingkan dengan mulut manusia. Bila bibir bisa berbohong, tetapi mata tidak bisa berbohong. Oh, iya, di balik kekerasan dan ketamakannya, ayahku tidak bisa berbohong kepadaku bahwa ia sebetulnya orang yang kesepian, orang yang jauh dari dunia manusia yang wajar. Seperti aku yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Hanya bapak yang kuharapkan dan kudambakan. Tetapi mengapa harapan dan dambaanku begitu saja? Lemah hati tanpa rasa. Ayah tidak mau mengerti isi hatiku. Menjagamu sepenuh hati adalah tugas dan kewajibanku, agar kau tidak diremehkan orang lain. Aku akan melindungimu karena kaulah milikku satu-satunya. Kau adalah harga diriku. Kau adalah nyawaku, Roro Sunti. Ki Srenggi tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa diam, giginya terdengar gemeretak karena menahan kepedihan yang mencekam dadanya. Sebaliknya, Roro Sunti pun merasakan kegetiran yang menyelinap di batinnya yang amat dalam. Pada saat-saat seperti itulah, dia merindukan Aji Sukmo yang mau mengerti hati dan perasaannya. Aku tidak bisa terus berbohong kepadamu, Semi. Memangnya ada apa? Aku kemarin bertemu pemuda itu. Terus? Ya baik. Terus? Ya rendah hati. Terus selesaikan cucianmu dulu. Tanggung kalau kamu mau cerita. Ada apa? Bagi-bagi cerita padaku. Kalian hanya cerita berdua, tidak mau ngomong sama aku. Ini rahasia. Kamu belum boleh tahu. Kalian jahat, selalu merahasiakan sesuatu padaku. Awas ya, aku juga punya kenalan baru. Kalian tidak akan kuperkenalkan, terserah padamu. Aku tidak butuh kenalan dengan pemuda temanmu itu. Kalian akan menyesal. Aku punya kenalan pemuda yang gagah, tampan, dan dia memiliki segudang pengalaman dalam petualangannya. Kalian tidak ingin tahu? Nah, itu dia punya kenalan baru. Silahkan, tanyakan saja pada Roro Siri. Tapi, tidak Sunti. Biarkan kau saja yang berkenalan dan berhubungan dengannya. Aku sudah bermusuhan dengannya. Kau saja yang menciptakan permusuhan. Habis, kamu tidak kompak. Kita jual mahal sedikit, tidak mau. Kau membelainya. Aduh, mati aku di depannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku sudah memintakan maaf padanya kalau kita yang bersalah. Aduh, repot-repot. Jadi perempuan tidak boleh seperti itu. Walaupun salah, kita harus tetap berpendirian benar. Aku tidak suka berbohong. Untuk apa membohongi diri sendiri? Akibatnya kita yang celaka. Tapi kita harus jaga harga diri. Walaupun kita salah, harus mempertahankan diri agar kita kelihatan benar. Dan kita akan menderita siang malam. Tidak bisa tidur, tidak mampu makan. Begitu, Semi? Sudahlah. Pokoknya aku tidak mau tahu. Aku tidak salah. Walaupun aku salah, aku tidak mau minta maaf. Untuk apa? Memangnya hanya dia yang butuh perhatian? Tidak. Semi tidak mau seperti itu. Semi tidak mau merendahkan diri. Kita tidak boleh angkuh. Keangkuhan hanya membawa penderitaan panjang, Semi. Bagiku tidak. Aku merasakan betapa penderitaan hidupku ini makin panjang saat aku menutup diri. Tetapi setelah aku terbuka pada Sukmo, ia mengerti hati dan perasaanku. Nampaknya kau sudah termakan jerat-jeratnya nih. Kau selalu usil. Tidak, pokoknya dia baik. Siapa? Ayo ceritakan padaku. Kalian jahat. Berhenti.
Mereka akhirnya riuh dan gaduh di sungai. Mereka saling menciprati air ke wajah mereka. Roro Sunti kalang kabut dan ia menyingkir. Sementara Roro Sumi dan Roro Sirih ganti berganti dan saling berbalasan, mencipratkan dan mencimpakkan air, menghamburkan air ke wajah masing-masing. Akibatnya mereka pun gelagapan minum air. Akibat ulah kalian kita menjadi basah semuanya. Siapa yang main air? Tentu saja basah. Habis kalian tidak mau bagi-bagi rezeki. Sukanya dimakan sendiri. Awas ya, kalau aku nanti punya kesempatan, kalian akan gigit jari. Jangan begitu, Sirih. Aku akan cerita kepadamu. Tetapi sabar dulu. Kan aku baru bercerita pada Semi. Nah, kau harus menjadi pendengar yang setia dulu. Tidak mau. Kalian ngomong menjauh dariku. Bicara berdua. Kalian memang sentimen. Tidak adil. Awas ya. Pokoknya, kalau aku mendapatkan sesuatu yang baik, kalian tidak akan kebagian. Kalau denganmu, tidak akan pernah kebagian. Habisnya, kamu murka. Enak saja kamu bicara, Semi. Iya, buktinya kamu selalu serakah. Kalau punya kenalan pemuda, terus disabat sendiri. Tidak ingat temannya. Salah sendiri. Kenapa tidak berani? Kita sebagai perempuan, jangan kalah dengan laki-laki. Kalau mereka bertolak pinggang, kita harus berani angkat kaki. Kamu keterlaluan. Jangan seenaknya saja. Jadi perempuan kok seperti itu. Daripada menyesal, lebih baik tidak kan? Aku berani bertolak pinggang di depan laki-laki. Toh yang butuh bukan mereka saja, kita juga butuh. Iya tidak, Sunti? Tidak tahulah. Kau sejak dulu begitu. Tidak tahu, tidak mau. Nggak taunya malah ngebet duluan. Kau ingin tahu siapa yang baru kami kenal? Tidak perlu kau ceritakan. Aku sudah tahu kok. Siapa sih yang setiap sore duduk di tonggak kayu di lereng Gunung Pucang Pendowo? Siapa yang tidak melihat yang selalu berduaan di padang ilalang? Sirih? Apa tadi? Jadi kau sering berduaan di lereng gunung di padang ilalang, begitu? Iya, Sunti. Kau tidak boleh percaya pada omongan Sirih. Orang yang suka berbohong kok dipercaya. Loh. Kamu muterbalikan kenyataan ya? Awas, kalau kena batunya. Jangan mengeluh dan minta tolong pada Sirih. Biarkan saja. Aku akan membuat kalian gigit jari. Dan jangan tanya Sirih kalau kalian nanti menangis dan merengek-rengek di depanku. Kalian bicara apa? Aku jadi tidak ngerti. Ternyata kalian telah memperebutkan pemuda itu. Bukan pisang kok diperebutkan. Bukan barang kok dipermainkan. Ternyata sepupumu itu pintar sekali. Dia sekarang ada kemajuan, lebih berani dan tidak manja lagi. Aku jadi tidak mengerti. Kalau diam-diam kalian telah bersaing dan aku yang ketinggalan karena aku terlalu menutup diri. Sunti curang. Kau juga sangat curang, Sirih. Enak saja kau bicara. Kalau bicara dipikir dulu. Belajar saja pada Sirih, Semi. Aku tidak apa-apa kok. Aku hanya cerita kalau aku pernah bertemu pada pemuda itu. Iya, bertemu, saling pandang, duduk berdua di tonggak kayu, memadu janji, mengikrarkan nyanyian hati, ya kan? Sirih, kau jangan mengolok-olok aku. Siapa yang ikrar janji? Siapa? Kami kan hanya berteman. Kenal saja baru. Apakah aku tidak boleh berkawan? Iya, kau tidak boleh melihat aku senang ya? Jadi, kau sudah sering bersamanya, Sunti? Tidak. Iya. Sunti, kau harus bicara padaku. Kalau punya makanan, jangan dimakan sendiri. Bagi-bagi, biar kau tidak kekenyangan. Aku jadi serba salah. Aku tidak pernah memiliki apa-apa. Kalian tahu siapa aku ini? Iya, gadis desa yang selalu terasing dan disingkirkan. Aku ini apa? Aku ini siapa? Aduh, jangan begitu, Sunti. Kau terus bersedih seperti itu. Jangan bersedih. Aku hanya bergurau, Sunti. Kami kan kawan-kawanmu. Aku tahu. Ya, itulah hidup. Kau jangan tersinggung. Kau suka melamun, suka berdiam diri. Dan setelah kami tahu siapa kamu, kan boleh ikut merasakan kebahagiaanmu. Iya, jangan sedih, Sunti. Kalau kau memang menjalin hubungan dengan pemuda itu, aku setuju. Dan aku mundur. Kalau seandainya Sukmo mau melirikku, kau jangan marah ya. Terserah padamu, Sirih, Semi. Kalian juga boleh berkawan dengannya. Aku hanya sebatas teman. Aku tidak punya maksud apa-apa. Iya, gadis seperti aku tidak pantas bergaul dengan orang lain. Mendadak suasana yang riang menjadi sunyi dan pilu. Roro Sunti diam membisu.
dan kembali sibuk mencuci pakaiannya. Roro, Semi, dan Sirih saling berpandangan. Lalu mereka pun diam, menyingkirkan pakaian mereka yang sudah dicuci. Kemudian perlahan-lahan mereka sama-sama mendekati Roro Sunti. Pagi yang cerah itu menjadi muram. Wajah Roro Sunti nampak disaput mendung duka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.